Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi di dalam Sapaan Gembala GKI pada hari ini. Dan hari ini saya, Pendeta Robert dari GKI Cibubur Raya, memperkenalkan diri saya dan juga jemaat GKI Cibubur Raya terletak di daerah Tangerang yang merupakan perbatasan juga dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika satu waktu Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki kesempatan untuk dapat ke gedung gereja GKI Cibubur Raya, maka Bapak, Ibu, dan Saudara akan menemukan sebuah tulisan yang terpampang di pintu keluar dari gereja kami. Tulisan itu adalah "Selamat memasuki ruang ibadah". Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa anggota jemaat dan juga simpatisan pernah bertanya kepada saya, mengapa ada tulisan itu di pintu keluar? Bukankah seharusnya tulisan itu adanya di pintu masuk? Karena memasuki ruang ibadah kan seharusnya ada di pintu masuk, bukan di pintu keluar. Bapak, Ibu, dan Saudara, tulisan ini sengaja dipasang di pintu keluar untuk mengingatkan kepada umat bahwa sebetulnya ibadah mereka tidaklah terbatas pada ruang ibadah yang ada di gereja saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mereka memasuki pintu keluar, mereka justru sedang memasuki ruang ibadah yang sesungguhnya, yaitu ibadah keseharian dalam hidup mereka sehari-hari. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara? Hal ini sejalan dengan dasar persembahan yang sering dibacakan di dalam liturgi GKI, yang juga dapat kita temukan dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Bapak, Ibu, dan Saudara, persembahan tubuh mungkin bagi kita adalah sebuah istilah yang mungkin terdengar sangat biasa dan sangat normal. Tetapi bagi jemaat di Roma ketika itu, persembahan tubuh adalah satu hal yang mungkin terdengar asing bagi mereka, atau juga menjadi sebuah konsep yang baru bagi mereka. Mengapa demikian? Karena jemaat di Roma memiliki sebuah pandangan yang juga dipengaruhi oleh filsafat Yunani, di mana ada pembedaan di antara tubuh dan roh. Roh dianggap sebagai sesuatu yang rohani, yang kudus, dan yang baik. Sehingga ketika segala sesuatu dikaitkan dengan yang kudus dan yang baik, jemaat di Roma atau orang-orang di Roma biasanya akan melihatnya di dalam kaitannya dengan roh. Tetapi ketika Rasul Paulus justru mengatakan untuk mempersembahkan tubuh di dalam bagian dari ritual ibadah yang sejati, maka hal ini kemudian membuat mereka harus mengubah konsep berpikir mereka. Mengapa demikian? Karena bagi Rasul Paulus yang merupakan Rasul Tuhan, persembahan yang sejati, ibadah yang sejati sesungguhnya adalah persembahan seluruh hidup kita, baik tubuh, baik roh, baik jiwa, kesatuan pribadi kita, semuanya kita berikan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berada di dalam kehidupan iman kita tidak hanya berpikir untuk memberikan persembahan hanya di gereja saja, hanya di saat-saat kita sedang menjalani persekutuan bersama dengan saudara-saudari seiman kita saja, tetapi di berbagai kesempatan, bahkan di dalam area-area yang menurut kita sekuler sekalipun. Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma untuk memberikan keseluruhan diri mereka kepada Tuhan, karena itu adalah ibadah yang sejati. Maka sebagai pengikut Kristus dalam kehidupan iman kita saat ini,
kita juga hendak diajak untuk memberikan keseluruhan hidup kita. Bukan hanya saat di gereja saja, tetapi juga di dalam hidup kita sehari-hari. Ibadah kita yang sejati harus juga kita lakukan. Di tengah masa pandemi ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diajak untuk dapat sungguh-sungguh merenungkan ibadah keseharian kita. Mengapa sikap hidup kita saat ini sangat menentukan juga bagaimana kehidupan orang lain atau bagaimana kita menghadapi pandemi yang saat ini sedang berlangsung. Ketaatan kita pada protokol kesehatan. Bagaimana kita benar-benar menjalani kehidupan kita dengan hati-hati adalah salah satu cara kita juga untuk dapat menjaga kehidupan kita bersama dengan orang lain di sekitar kita. Di masa pandemi ini, di rumah juga kita bekerja, kita belajar. Di rumah juga kita diajak untuk dapat mempersembahkan yang terbaik sebagai ibadah kita yang sejati. Bagaimana kita dapat mengisi hari-hari kehidupan kita di rumah dengan penuh cinta kasih, dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita. Itulah juga salah satu cara kita mewujudkan ibadah kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ibadah kita, mungkin banyak di antara kita yang belum melakukan ibadah secara onsite. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah yang sejati bukanlah sekedar terbatas pada apakah dia ada di gereja, terbatas pada onsite atau online. Tapi ibadah yang sejati adalah bagaimana kita memberikan keseluruhan diri kita kepada Allah, sehingga ibadah kita dapat sungguh-sungguh menjadi ibadah yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat menjalani kehidupan ibadah kita di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pada hari ini. Ya Allah, terima kasih untuk mengingatkan kami bahwa kami harus memberikan keseluruhan diri dan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Bukan hanya pada saat kami ada di gereja, tetapi saat kami juga berada dalam hidup kami hari lepas hari. Maka tolonglah kami Tuhan untuk dapat selalu mengingat hal ini. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat berjalan dengan semangat memberikan yang terbaik kepada Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami, di dalam tempat usaha kami, di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami bermasyarakat, dan dimanapun kami berada, termasuk di komunitas kami juga di gereja. Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik khususnya di masa pandemi ini, untuk dapat benar-benar menjaga protokol kesehatan agar hidup kami dapat sungguh-sungguh juga menjadi kehidupan yang berkenan kepada Allah, dan juga dapat menolong sesama dapat hidup dengan baik dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Allah untuk sapaan pada hari ini. Tolonglah kami dalam kami menjalankan keseharian kami di tengah masa pandemi kami. Tuntunlah kami, tuntunlah bangsa dan pemerintah kami dalam melewati pergumulan ini. Kami berdoa dan kami bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.